Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Senusolati akan menjelaskan tentang monitoring dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yaitu topik pertama ada pengertian monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Lalu yang topik kedua ada sasaran monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Lalu yang topik ketiga ada fungsi dan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Lalu yang terakhir, topik keempat, proses monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Nah, topik pertama. Jadi definisi dari monitoring penelitian tindakan kelas itu secara keseluruhan yaitu monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah cara untuk mengetahui perubahan karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi monitoring tersebut itu agar kita mengetahui adanya perubahan dalam suatu penelitian tersebut. Nah, lalu ada jadi perubahan dan peningkatan karena dampak tindakan terhadap sasaran yang dirancang sebelum terjadi setiap saat dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan perubahan muncul dan pada saat apa dan sebagainya, dan melakukan pengamatan secara terus-menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan muncul. Jadi di sini monitoring penelitian tindakan kelas ini mengamati suatu perubahan dan juga mengamati dampak dari apa yang terjadi dalam suatu tindakan saat melakukan penelitian tersebut. Jadi harus kita di situ kan juga dijelaskan pengamatan dilakukan secara terus-menerus. Karena apa? Karena untuk mengetahui tindakan yang telah peneliti lakukan itu apa saja yang terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya membahas topik kedua yaitu sasaran monitoring dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, jadi monitoring dilakukan untuk melihat dampak atau efek tindakan yang diberikan dalam penelitian tindakan kelas, atau untuk merekam kondisi atau kejadian dalam kelas yang sedang melakukan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. Jadi yang sudah dijelaskan tadi sesuai dengan definisinya, yaitu tentang mengamati dampak atau efek tindakan yang telah diberikan dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Lalu selanjutnya, dalam hal ini tugas monitoring untuk mengamat, mengenali, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai, baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat sampingan. Jadi maksudnya akibat sampingan ini akibat yang tidak kita rencanakan. Jadi yang diamati itu tidak hanya yang kita rencanakan saja, tetapi tentang akibat yang tindakan yang telah kita rencanakan tersebut. Monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator atau kolaborasi yang memang diberi tugas untuk hal tersebut. Jadi bisa individu, bisa berkolaborasi ya. Lalu monitoring juga mengamati dampak tindakan pada perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa, pembelajaran yang dilakukan guru, dan situasi saat berlangsungnya pembelajaran. Jadi saat proses belajar itu juga diamati. Lalu selanjutnya ada fungsi dan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi apa sih fungsinya? Yaitu pertama, fungsi dari monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mengenali dan mengevaluasi. Jadi di sini maksudnya seperti ini contohnya. Contoh dari pertanyaan dari fungsinya kayak, apakah pelaksanaan tindakan kelas sesuai dengan rencana tindakan? Maksudnya rencana tindakan yang telah dilakukan oleh peneliti. Lalu atau bisa saja seperti apakah sudah mulai terjadi atau sudah terjadi peningkatan perubahan positif menuju ke pencapaian atau tujuan diadakan dan dilaksanakan tindakan. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi
monitoring tuh fungsinya tuh bisa untuk mengenali dan mengevaluasi tindakan penelitian tersebut. Lalu ada peran. Nah, peran ini monitoring merupakan sebagai umpan balik bagi penelitian tindakan dan sangat menentukan untuk langkah selanjutnya. Jadi bisa menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, proses monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi dalam monitoring dapat mempergunakan alat yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, tes, catatan lapangan, dan lain-lainnya. Lalu monitoring dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi dari unsur guru pelaksana tindakan, guru lain, kepala sekolah, peneliti, dan kolaborator atau kolaborasi lainnya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, lalu adapun instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan yaitu adapun instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan dapat dilakukan dari dua sisi. Yang pertama ada sisi proses, lalu yang kedua ada sisi hal yang diminati. Nah, sisi proses itu terbagi menjadi 3 instrumen. Yang pertama ada instrumen untuk input, yang kedua ada instrumen untuk proses, yang ketiga ada instrumen untuk output. Nah, instrumen untuk input dikembangkan dari hal yang menjadi suatu akar masalah beserta dukungannya. Jadi seperti akar masalah merupakan bekal awal tertentu dari siswa yang dianggap memiliki kemampuan yang kurang. Nah, selain itu dapat diperlukan instrumen pendukung yang mengarah pada pemberdayaan tindakan yang dilakukannya. Lalu yang kedua ada instrumen untuk proses, yaitu digunakan pada saat proses berlangsung berkaitan erat dengan tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Jadi untuk proses ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, lalu yang terakhir ada output. Berkaitan erat dengan evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, ini seperti evaluasi dari awal hingga akhir. Seperti itu. Lalu, ada sisi hal yang diminati. Nah, di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengamat terhadap guru. Nah, pengamat terhadap guru ini mempelajari metode dan strategi yang diimplementasikan di dalam kelas, yang terjadi dalam kelas. Lalu yang kedua ada pengamatan terhadap kelas. Jadi mengungkapkan praktek pembelajaran yang menarik di kelas, yang unik, intinya yang menarik dan yang kreativitas dalam kelas. Lalu yang terakhir ada pengamat terhadap siswa, menggunakan berbagai hal yang menarik. Jadi sesuatu hal yang menarik terhadap siswa tersebut. Lalu selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.